Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Sarugaba, Sengat Kak Jubata. Hello, good morning sir. Thanks for your time. Introduce myself, my name is Siti Nur Azizah. I am usually called Azizah. I was born in Tuban, October 10, 2002. I'm the first child of one sibling. I have no brother or sister. I live in Ngabang. Now I'm 19 years old. Okay, I will fulfill the final exam, language learning and language acquisition by taking the theme of storytelling. Jadi saya akan mengambil tema tugas akhir ujian akhir semester dengan tema storytelling atau bercerita. Saya akan bercerita tentang pengalaman belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA hingga saat ini karena jurusan bahasa Inggris. Kemudian saya mulai memahami benar-benar bahasa Inggris itu ketika kelas 4. Pada kelas 4 nilai saya pernah sangat bagus sekali. Nilai mid semester atau waktu itu ujian akhir itu mid semester ketika SD, masih kurikulum 2006. Itu nilai saya dapat 100. Saya sangat senang karena saya sangat puas dengan hasil belajar saya. Saya bisa memahami apa yang disampaikan Miss atau guru bahasa Inggris saya pada saat itu. Saya sangat senang sekali karena bahasa Inggris pelajaran yang menyenangkan ketika SD. Di tahapan SD, SMP maupun SMA itu berbeda. Dan setiap pertemuan pelajaran bahasa Inggris itu 1 minggu hanya 1 kali. Jadi 1 bulannya cuma 4 kali. Dan itu pun dibatasin oleh waktu. Jadi mau tidak mau kita harus belajar mandiri juga. Kemudian masuk ke tahap SMP itu lumayan agak sulit dibandingkan tahap SD. Karena tahapan SMP ini pelajarannya bisa dikatakan cukup sulit dibandingkan sebelumnya atau SD, di mana saya sangat-sangat kurang memahami pelajaran tersebut. Bahkan nilai saya sangat anjlok dikarenakan memang tidak paham apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Pertemuan hanya 1 kali 1 minggu, ditambah saya di pesantren, jadi saya fokus kepada pembelajaran agama pada saat itu. Jadi bahasa Inggris bisa, cuman tidak seperti SD waktu itu cukup tinggi. Jadi nilai tertinggi SMP itu kemungkinan 80. Kemudian kelas 9 saya mengalami penaikan, cukup bisa berbahasa Inggris pada saat itu, sedikit-sedikit tapi bisalah dikatakan begitu. Kemudian bisa dikatakan standar pelajaran bahasa Inggris SMP waktu itu. Kemudian naik ke jenjang berikutnya SMA. SMA tambah sulit lagi dikarenakan pelajarannya makin tinggi makin sulit. Jadi kelas 10, 11, 12 itu saya mulai berkembangnya di kelas 12. Kelas 10, 11 itu saya hanya bisa mengartikan. Tetapi kalau untuk menjawab soal itu masih kurang. Masih bahkan tidak bisa. Hingga saat ini pun begitu. Tapi kalau mengartikan satu persatu itu masih bisa. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya bisa saja kalau kita bisa paham artinya. Di kelas 12 saya mengalami penaikan hingga nilai saya di rapot itu 80. Jadi saya sangat senang sekali dan saya mendapatkan peringkat 4 karena saya cukup aktif dan sok bisa gitu dalam bahasa Inggris ketika SMA. Sok-sokan aja, siapa tahu bisa begitu kan. Kemudian saya mengalami penurunan yang sangat drastis ketika kuliah, di mana saya harus menerima pembelajaran online, mana pelajaran online itu cukup sulit diterima di otak, dan saya mengalami penurunan dan kurang mengerti pelajaran apa yang diajarkan oleh dosen, dan bisa dikatakan saya mahasiswa yang cukup malas dikarenakan sambil kuliah dan saya juga kurang mengerti pembelajaran online di mana guru menjelaskan lewat media, tidak dengan secara langsung. Mungkin bisa dikatakan seperti itulah struggle dan perjuangan saya dalam
belajar bahasa Inggris. Walaupun sulit tetap harus dinikmatin, dan saya sangat sadar bahwa diri saya ini sangat kurang bisa dalam berbahasa Inggris, walaupun berbahasa Inggris itu diajarkan sedari sekolah dasar hingga saat ini. Namun karena terbatasnya waktu dan juga tidak bisa sadar untuk belajar mandiri, jadi saya mengalami penurunan pada saat ini. Saya harap saya bisa push up diri saya setelah tahu kekurangan diri saya dan banyak kurang-kurangnya dalam bahasa Inggris, naik turun dalam bisa berbahasa Inggris. Jadi tahap-tahapannya dari SD, SMP, SMA hingga sekolah tinggi ini berbeda. Jadi saya sangat merasakan bahasa Inggris yang cukup bisa dan sangat bisa dipahami itu ketika SD itu saja kelas 4. Sekarang masih belum bisa tahu apa kelebihan bahasa Inggris seperti itu. Mungkin sekian storytelling atau bercerita saya tentang tahapan pembelajaran saya dalam bahasa Inggris dari SD hingga sekolah tinggi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya harap storytelling ini dapat memenuhi tugas akhir mata kuliah Language Learning and Language Acquisition saya yang diampu oleh Sir Kunto. Terima kasih atas waktunya dan pengertiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.